Langsung kita preview final Piala Indonesia leg kedua PSM Makassar menghadapi Persija Jakarta. Bung Erwin, PSM Makassar bermain di kandang sendiri, artinya bisa dikatakan lebih diunggulkan walaupun tertinggal 0-1. Ya, satu keuntungan dalam sistem kandang tandang adalah ketika bermain di kandang ya. Dan PSM bisa dibilang sangat diuntungkan karena mereka ketika main di kandang Persija hanya kalah dengan selisih 1 gol. Apa evaluasi dari leg pertama bagi PSM sebenarnya menurut pantauan Anda? Soal ketajaman ya, soal ketajaman lalu soal konsentrasi di lini belakang ini yang tidak boleh dilupakan ya. Jadi kalau PSM sama Persija, saya bilang ini materi kekuatannya hampir sama. Hampir sama? Iya, hampir sama. Ini lawan yang seimbang, skornya juga kan tipis di leg pertama. PSM punya kekuatan di lini tengah, Rizky Pelu, ini terutama pemain nomor 80, Wiljan Pluim. Ini pemain yang sangat mobile, bisa beroperasi di tengah dan bisa masuk ke dalam kotak penalti, memberikan umpan, suplai bola kepada striker Gai Junior. Pemain-pemain saya PSM ini juga sangat berbahaya. Ada Zulham Zamrun juga bisa. Pemain dengan kecepatan tinggi ya, Bung Erwin. M Rahmat juga biasanya bisa bertukar posisi dengan Zulham Zamrun. Satu ciri dari kedua pemain ini adalah mereka punya dribble yang oke. Mereka punya kecepatan lari yang juga bisa diandalkan. Bisa masuk dari sektor sayap, mengiris sampai ke dekat garis pinggir ini, atau mereka cut inside. Ini mereka bahaya sekali kalau sudah dibiarkan bebas karena shooting mereka, dribbling mereka ini benar-benar punya peluang, punya potensi untuk semakin menyulitkan pertahanan Persija. Bahaya kalau Persija nggak waspada. Tapi kalau PSM Makassar juga keasikan menyerang begitu. Ini akan menjadi peluang bagi Persija Jakarta untuk menambah gol di leg kedua ini, Bung Rais. Betul sekali. Kalau beberapa kali kita lihat ya dari pertandingan Persija sendiri, kita lihat bagaimana Rico Simanjuntak begitu sangat diandalkan ya dari sisi penyerangan Persija Jakarta. Dia bermain ketika Bruno Matos tidak bermain, dia memang bermain sebagai gelandang serang. Tapi ketika Bruno Matos bermain, dia akan sangat leluasa bergerak dari sisi sayap, memberikan umpan servis kepada seorang Marco Simic di sini. Memang sudah sangat menunggu servis-servis dari Rico Simanjuntak. Belum lagi ada suplai bola juga dari Nofri Setiawan. Bisa dibilang PSM dengan Persija ini bisa terjadi perang antar pemain sayap ya. Memang pemain sayap dari kedua tim ini sangat berbahaya sekali. Tinggal bagaimana back sayap dari kedua tim ini harus tampil disiplin. Rezaldi masih dalam tahap untuk menemukan performa terbaik dia setelah setahun cukup lama ya mengalami cedera. Sementara Ismail Sofyan juga nampaknya akan berpikir 2 kali jika ingin terus maju membantu serangan karena mungkin ini akan terkuras energinya oleh M Rahmat ataupun oleh Zulham Zamrun. Tinggal bagaimana lini tengah ini bisa menjaga stabilitas. Bruno Matos bisa muncul dari lini kedua, Rohit Chan dan juga Sandi Sute sebagai penjegal seorang Wiljan Pluim. Saya rasa Wiljan Pluim akan menjadi sasaran tembak ataupun sasaran empuk bagi kedua pemain ini untuk dilanggar, untuk tidak bisa leluasa bermain. Akan bermain dengan sangat keras begitu ya. Ini masalahnya Persija Jakarta di Liga 1 sudah kebobolan 10 gol begitu. Ini menjadi PR bagi seorang Julio Banuelos bagaimana meracik lagi lini pertahanan agar semakin kuat lagi, apalagi akan PSM Makassar akan dengan menggebu-gebu ini menghabisi lini belakang dari Persija Jakarta. Betul sekali, ini akan sangat berbeda dengan musim lalu ya. Persija pertahanan terbaik, tapi pada musim ini memang agak sedikit pertanyaan ini tidak terlepas dari banyaknya pemain cedera atau terkena akumulasi. Saat ini saja komposisinya mungkin bisa dibilang cukup minim, cedera Stephen Paule, kemudian saat ini mungkin yang bisa diandalkan ada 2 back senior, Maman Abdurrahman dan juga Tony Sucipto. Ada lagi juga nama Ryuji Utomo sebenarnya di sini yang bisa diandalkan untuk menjadi pengganti di antara 2 pemain ini. Tinggal bagaimana dari gelandang bertahan ini bisa membantu pertahanan dan juga Persija punya kiper yang bagus ya, Andri Tani dan juga Sahar Ginanjar sama-sama bagus. Tinggal bagaimana koordinasi di lini pertahanannya saja. Bung Erwin, prediksi skor dari Anda mungkin? Bisa 1-0, bisa 2-1. Kalau 1-0 kan artinya ada perpanjangan atau adu penalti ya. Ini pasti ketat karena seperti yang kita bahas tadi bahwa PSM dan Persija sama-sama punya kekuatan yang seimbang. Mungkin Persija sudah posisinya aman atau seperti apa nih? Akan bermain lebih bertahan? Prediksi skor Anda? Ya, kalau posisi aman masih belum ya. Tentunya Persija tidak akan mengambil risiko untuk terlalu bermain bertahan. Karena kalau misalkan mereka bermain bertahan, ini akan memberikan kesempatan kepada PSM untuk mencetak gol lebih banyak. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Ya, maka itu mungkin Persija akan juga tampil menekan untuk tidak memberikan keleluasaan bagi para pemain PSM. Baik, Bung Rais. Bung Erwin, sekali lagi terima kasih Rais Adnan, Erwin Fitriansyah sudah hadir bersama kami di Soccer Time.